Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4 Luxor, bertemu lagi dengan Miss Ayu hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar energi dan perubahan energi. Materi ini ada di buku tematik 4B, subtema 1 dan 2 ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam-macam sumber energi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan perubahan energi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam tempo lagu. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan notasi angka, tanda birama, dan tempo lagu. Oke, kelas 4 Luxor, di sini kita pasti sudah sering ya membaca surat Yasin. Nah, di dalam surat Yasin ayat 38 memiliki arti, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Matahari adalah sumber energi yang Allah ciptakan untuk kita. Nah, Allah telah menciptakan matahari selain sebagai titik pusat tata surya, juga sebagai sumber energi yang kekal yang dapat kita manfaatkan meskipun kita pakai berkali-kali sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Baik, selain matahari apalagi ya? Nah, selain matahari, ada banyak sumber energi yang Allah ciptakan untuk kita. Di sini ada energi cahaya dan panas yang kita dapatkan dari matahari. Yang kedua, ada energi gerak yang kita dapatkan dari air mengalir ataupun dari angin. Kemudian yang ketiga, ada energi kimia yang kita bisa dapatkan dari makanan, gas LPG, batu baterai, dan minyak bumi. Yang keempat juga ada energi listrik. Nah, energi listrik ini bisa kita dapatkan dari benda yang dialiri arus listrik. Oke, siapa yang masih ingat tentang sumber daya alam? Kita minggu kemarin belajar tentang sumber daya alam yang dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang kekal, yang Allah ciptakan tidak akan pernah habis, meskipun kita pakai terus-menerus, yaitu matahari, angin, dan air. Dan yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, di sini adalah tumbuhan dan hewan. Nah, dapat diperbarui berarti dapat kita adakan kembali gitu ya, supaya terus tersedia untuk besok dan esok harinya. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Tentunya akan cepat habis jika kita menggunakannya secara boros dan terus-menerus. Baik, anak kelas 4 Luxor, di kelas 3 kita sudah belajar perubahan energi. Nah, di kelas 4 ini mari kita ingat kembali ya Kak. Apa sih perubahan energi? Perubahan energi adalah bentuk energi yang satu berubah menjadi bentuk energi yang lain, gitu ya. Jadi energinya tidak hilang namun diubah. Nah, di sini Miss Ayu kasih contoh yaitu blender. Blender terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak dengan mata pisaunya yang bergerak itu ya, yang bisa menghaluskan apa saja yang dimasukkan ke dalam blender. Kemudian yang kedua, Miss Ayu kasih gambar setrika. Nah, setrikaan ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya ada gambar magicom ya. Di sini dia mengubah energi listrik menjadi energi panas juga untuk membuat nasi menjadi matang. Kemudian yang keempat yaitu gambar lampu. Pasti sudah tahu semua ya, lampu itu perubahan energinya adalah dari listrik menjadi energi cahaya. Nah, selain 4 ini apa lagi? Coba dilihat. Di sini ada gambar radio. Kemudian ada gambar solder. Nah, alat ini biasanya bisa kalian temui di tempat servis TV. Nah, seperti itu. Biasanya TV-TV tabung sih yang diperbaikinya dengan cara seperti ini. Nah, solder ini mengubah energi listrik menjadi energi panas sehingga tembaga-tembaga yang kecil ini meleleh untuk diperbaiki gitu ya, agar dapat berfungsi. Kemudian ada radio. Radio itu energi listrik menjadi energi apa Kak? Energi bunyi ya, betul. Kemudian yang ketiga ada senter. Nah, senter ini karena menggunakan batu baterai, maka energinya yang pertama adalah energi kimia yang berubah menjadi energi cahaya. Oke, kelas 4 Luxor, tadi kita sudah membahas radio. Radio itu kita bisa gunakan untuk mendengarkan musik atau mendengarkan lagu. Di dalam sebuah lagu itu ada yang namanya tempo.
Nah, apa sih itu tempo? Di kelas 3 kita juga sudah belajar. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali ya. Tempo atau tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu. Nah, ini ya contohnya. Nah, ada beberapa tempo yang dapat kita pelajari. Di sini yang pertama adalah presto, yaitu sangat cepat. Kedua, allegro, yaitu cepat. Yang ketiga, moderato, sedang. Yang keempat, andante, sedikit lambat. Yang kelima, largo, yaitu lambat. Dan lento, perlahan. Baik, di sini ada beberapa contoh lagu yang berdasarkan temponya. Contohnya di sini kalau tempo cepat atau yang disebut allegro adalah lagu Garuda Pancasila, Naik Delman, dan Tokecang lagu daerah dari Jawa Barat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Cepat ya. Nah, untuk tempo sedang, moderato seperti lagu Hari Merdeka, Balonku, dan Apuse lagu daerah dari Papua. Balonku ada 5. Udah sedikit melambat ya dari yang pertama, tempo cepat. Nah, di sini moderato itu sedang. Kemudian ada yang tempo lambat atau yang disebut largo. Nah, contoh lagunya adalah lagu Syukur, Bintang Kecil, dan O Inani Keke, yaitu lagu daerah dari Sulawesi Utara. Bintang kecil di langit yang biru. Udah lambat ya, Kak? Oke, selanjutnya di sini Miss Ayu akan menyanyikan satu baris lagu Syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, itu satu baris ya, Kak. Nah, lagu Syukur ini kita nyanyikan dengan tempo lambat ya, Kak. Tadi Miss Ayu nyanyikan dengan tempo lambat. Nah, coba dilihat di sini ada tulisan C sama dengan Do, kemudian koma 4 garis miring 4, dan ada tulisan andante. Apa artinya? Artinya yang pertama, C sama dengan Do menunjukkan nada dasar lagu tersebut. Mungkin yang sering latihan bernyanyi atau latihan vokal sudah mengerti ya. Jadi atau kalian pernah nonton TV ketika ada orang yang mau bernyanyi, dia mengawali berbicara kepada pemain alat musik dengan dimulai dari C atau dimulai dari F. Nah, itu namanya nada dasarnya. Nah, kemudian yang kedua ada 4 garis 4. Nah, itu merupakan tanda birama yang menunjukkan ritme lagu. Nah, yang ketiga ada andante, berarti tanda tempo lambat. Kemudian ada garis ini, Kak. Nah, ini garis ini adalah garis birama yang merupakan pemisah antar birama. Nah, ini 4 garis miring 4, ini tandanya 4 ketukan. Baik, kelas 4 Luxor. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Miss Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.